Ci, katanya ada pelapor yang mengatakan bahwa Boyo akan segera jadi tersangka, gimana nih, Ci? Ya, saya tadi sudah melihat videonya dan komentarnya dari saudara PF ya, yang pelapor juga ya, pelapor pada klien kami. Menurut saya itu sangat-sangat tergesa-gesa dan menurut saya terkesan mendahului penyidik ya. Sedangkan bagaimana mau tersangka, klien saya pun saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kemarin saat diundang pun undangan klarifikasi, belum, masih dalam tahap penyelidikan. Bagaimana mau tersangka, dinaikkan statusnya ke dalam tahap penyidikan aja belum gitu. Saya juga bingung gitu dari pernyataan tersebut ya. Dan beberapa kali saudara PF ini juga berkata bahwa akan dipanggil, bahwa klien saya juga diterapkan Undang-Undang 1 nomor 46 pasal 14 mengenai hoax ya, yang ancamannya 10 tahun. Tapi saat kita datang ke klarifikasi, pasal yang diterapkan adalah pasal 27 ayat 3 19 tahun 2016 beban atas Undang-Undang 11 tahun 2008 mengenai Undang-Undang ITE ya, dan juga pasal 220. Perlu diketahui pasal 27 ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat mudah diakses suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi muatan penghinaan dan pencemaran baik, itu ancamannya 4 tahun dan denda 750 juta rupiah, dan juga pasal 220. Tidak ada tuh pasal Undang-Undang 1 tahun 46 pasal 14 yang ancamannya 10 tahun. Saya juga bingung ya, padahal itu kan juga tidak diterapkan, tapi seolah-olah di beberapa komentar di acara itu seolah-olah diterapkan, sedangkan saat diundang secara patut oleh polisi itu hanya diterapkan 2 pasal itu. Saya juga, apalagi sekarang ada tambahan bilang perlu kata sama media bahwa seminggu lagi katanya klien saya akan ditetapkan naik statusnya sebagai tersangka. Menurut saya itu hal-hal yang menurut saya tidak masuk akal juga ya, karena masih dalam laporan beliau ini kan masih dalam tahap penyelidikan. Penyidikan saja belum, gimana mau jadi tersangka gitu loh. Ya kita buktikan saja, media kan sudah mencatat. Media sudah mencatat bahwa akan seminggu lagi ya. Ya udah dibuktikan saja. Dibuktikan, siapa yang nanti akan dicap juga kan, dari masyarakat bisa menilai sendiri kan. Seperti itu. Kalau misalnya nggak terbukti gimana, Ci? Atau sebagai tersangka gimana? Iya, kita kan juga tidak bisa memberikan informasi ya, tetapi kalau saya sangat berhati-hati dalam mengungkapkan suatu statement ya. Soalnya beberapa kali saudara PF ini yang berkata ada Undang-Undang 1 tahun 46, tentang peraturan pidana pasal 14 juga mengenai hoax yang ancamannya 10 tahun, sedangkan saat diundang klien saya cuma undangannya juga mengenai pasal 27 ayat 3 dan unsur pasal 27 ayat 3 itu sudah ada diterapkan oleh SKB 3 Menteri ya. SKB 3 Menteri nomor 229 dan 154 tahun 2021, di mana penerapan unsur pasal 27 ayat 3 itu harus pelapor langsung. Itu sudah ada pedomannya, pedoman implementasinya melalui SKB 3 Menteri yang sudah disahkan oleh Kementerian Kominfo, dari Kapolri dan juga Jaksa Agung ya. Penerapan pasal 27 ayat 3 itu harus pelapor langsung, sedangkan apakah saudara Prabowo ini adalah pelapor langsung yang dirugikan? Apakah dari unsur kepolisian? Nah, saya tidak mau bicara terlalu banyak ya, tapi
saya melihat komentar beliau terlalu jauh. Sedangkan perlu dicatat ya, klien saya saat dilaporkan saudara PF ini sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan, masih diperiksa sebagai saksi. Kok langsung berkata dengan percaya dirinya akan ditetapkan tersangka? Kita lihat saja dan media bisa buktikan. Media bisa buktikan, kita nggak perlu inilah perang statement, dibuktikan aja biar kawan-kawan sendiri yang melihat gitu kan, mana yang benar mana yang tidak, seperti itu. Kita juga sudah ini kok, sudah menyiapkan ahli juga, kita buktikan aja kalau pasal 27 ayat 3 itu bisa masuk gitu. Jadi jangan hanya mengumbar-umbar isu, ya dibuktikan aja. Dia bilang kan 1 minggu kan klien saya akan ditetapkan sebagai tersangka kan, ya kita buktikan saja, kita sih percaya diri, kita kan juga, kita sebagai kuasa hukum yang bisa mengerti. Saya ini sarjana hukum, magister hukum, jurusan pidana loh, jurusan pidana, ya kita lihat saja. Dan apakah saudara Prabowo ini profesi sebagai apa, pengacara seperti saya lihat dari apa laporannya kan, nanti kita buktikan saja seperti itu. Bang Aci, berarti ada berdasarkan keterangan Bang Aci justru ada kemungkinan laporan Pak Prabowo ini PS ini jadi SP3 mungkin karena tidak sesuai dengan. Ya kalau itu saya tidak mau komentar ya, itu kan kewenangan penyidik, saya juga tidak mau mendahului kewenangan penyidik. Dan satu yang saya ingat, beliau beberapa kali berkata dari pihak terlapor, dalam hal ini kan yang dimaksudkan pihak saudara klien saya, Baim Wong, itu sudah ada bahasanya ingin melakukan perdamaian. Satu kali pun saya tidak pernah menghubungi saudara PF ini, tidak pernah menghubungi, mengajak. Nah, itu harus ditanya juga dong rekan-rekan media, siapa yang menghubungi untuk meminta perdamaian, siapa? Saya juga bisa menelaah dengan jeli pasal-pasal yang dilaporkan kepada klien saya, gitu. Tidak ada statement dari saya, tidak ada juga saya pernah menghubungi atau meminta untuk perdamaian ya dalam hal ini. Sementara ini pada saudara Prabowo ini ya. Oke, sip.